Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Jangan lupa 4M ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus corona. Hari ini kita akan belajar tema 5, wirausaha, subtema 3, ayo belajar berwirausaha. Pembelajaran 4. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Sebelum mulai belajar, ayo kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Yang pertama, muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3, tanggung jawab pemilik wirausaha. Kita telah belajar banyak hal tentang wirausaha. Sekarang kita akan belajar menjadi pelaku wirausaha cilik. Apa saja yang harus diperhatikan saat akan memulai suatu wirausaha? Simak percakapan berikut. Suatu sore, Udin dan teman-teman berkesempatan bertemu dengan Pak Gino. Beliau adalah seorang tokoh wirausahawan sukses yang sederhana dan suka berbagi ilmu. Beliau memulai usaha mainan kayu edukatif beberapa tahun yang lalu. Sekarang produknya sudah dikenal dan digunakan oleh berbagai TK dan taman bermain. Mari kita baca percakapan berikut dalam hati. Nah, anak-anak ibu, mari kita jawab pertanyaan berikut. Sikap apa yang harus dimiliki oleh wirausahawan? Contoh jawabannya, kerja keras, pantang menyerah, tekun, jujur, kreatif, dan berani memulai. Pertanyaan kedua, faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan saat akan melakukan suatu usaha? Minat, keterampilan, tingkat persaingan usaha, dan mental yang kuat. Pertanyaan ketiga, apa yang harus dilakukan supaya usaha kita dikenal oleh masyarakat? Ya, tentu saja mempromosikan produk melalui iklan, menawarkan produk secara langsung kepada konsumen, atau membuka tempat usaha di pusat keramaian. Pertanyaan keempat, apa manfaat wirausaha yang dijalankan oleh Pak Gino bagi masyarakat? Produk dari usaha Pak Gino dapat membantu anak-anak dalam memahami pelajaran. Pertanyaan kelima, jika kamu adalah Pak Gino, bagaimana kamu melaksanakan tanggung jawabmu sebagai seorang wirausahawan dengan selalu menjaga kualitas pelayanan dan produk yang dihasilkan? Pertanyaan keenam, jika di sekitar tempat usahamu ada pengusaha lain yang membuka usaha yang serupa, bagaimana sikapmu? Berani bersaing dengan sehat, yaitu dengan meningkatkan kualitas produk saya dan selalu melakukan inovasi untuk mempertahankan pelanggan. Nah, sekarang kita akan membangun sebuah usaha impian. Ayo berdiskusi. Dalam kelompok kecil, kamu akan membuat suatu kegiatan wirausaha. Kamu dan kelompokmu akan bermain peran. Perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan jenis usaha impianmu. Antara lain, usaha yang menghasilkan barang, contoh membuat mainan. Yang kedua, usaha yang menghasilkan jasa, contohnya usaha potong rambut dan lain-lain. Yang ketiga, perhatikan bakat, minat, serta kebutuhan di sekitar kalian saat menentukan jenis usaha. Berikan alasan kalian. Yang kedua, tentukan target konsumen atau pembeli yang akan menggunakan produk. Anak-anak, remaja, atau orang dewasa. Itu yang pertama. Yang kedua, target konsumen itu ditentukan oleh jenis usaha yang akan dibuat. Kemudian yang ketiga, tentukan harga jual produk. Antara lain, pertimbangkanlah modal yang digunakan, bahan dasar yang digunakan, serta target konsumen. Yang keempat, tentukan tempat usaha, stand, toko, warung, pabrik, dan lain-lain. Berikan alasan pemilihannya. Yang kelima, tentukan strategi pemasaran.
Bagaimana caramu memasarkan agar usahamu dikenal dan dipilih oleh pembeli? Yaitu melalui poster, selebaran, pemasaran langsung, dan lain-lain. Ceritakan mengapa kamu memilih strategi tersebut. Yang keenam, tentukan sikap yang harus diterapkan agar usaha yang dijalankan sukses. Yang pertama, tuliskan dalam bentuk peta pikiran yang menarik disertai gambar. Yang kedua, bersama teman dalam kelompok, kalian akan mempresentasikan usaha impian kalian pada pertemuan berikutnya. Dan apabila anak-anak ibu masih belajar dari rumah, kamu dapat mempresentasikannya dengan orang tuamu. Yang kedua, muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6. Mengidentifikasi formulir lembar jawaban komputer atau LJK. Kamu telah mempelajari cara menghitung berbagai macam volume bangun ruang seperti balok, prisma, segitiga, limas, tabung, kerucut, dan bola. Tahukah kamu, sebagian besar dari pelajaran tersebut terdapat dalam ujian sekolah atau madrasah. Apakah kamu sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sekolah? Apakah kamu tahu cara mengisi formulir ujian sekolah atau madrasah? Perhatikan contoh formulir ujian sekolah atau madrasah berikut. Apa persamaan dan perbedaan formulir tersebut dengan formulir yang telah kamu pelajari sebelumnya? Persamaannya adalah keduanya harus diisi dengan data diri dan keduanya juga harus dicantumkan tanda tangan. Perbedaannya adalah formulir lembar jawaban harus diisi dengan pensil 2B, sedangkan formulir biasa diisi dengan pulpen atau yang lainnya. Yang kedua, pada formulir lembar jawaban kita perlu menuliskan huruf dan menyilang huruf yang ditulis, sedangkan formulir biasa hanya perlu menuliskan hurufnya. Yang ketiga, formulir lembar jawaban digunakan khusus untuk menuliskan jawaban ujian, sedangkan formulir biasa digunakan untuk berbagai keperluan. Pertanyaan kedua, apa saja informasi penting yang kamu temukan pada formulir tersebut? Yang pertama, data diri seperti nama, nomor peserta ujian, dan tanggal lahir. Kemudian, data mata pelajaran yang diujikan. Yang ketiga, tanggal ujian. Dan yang keempat, tanda tangan. Kemudian pertanyaan keempat, apakah kamu tahu bagaimana cara mengisi formulir tersebut? Ya, tentunya anak-anak ibu sudah bisa ya, dengan penjelasan yang telah ibu jelaskan tadi. Anak-anak ibu, apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Apa yang belum kamu pahami dengan baik? Apa rencanamu untuk membuatmu lebih paham? Dan apa manfaat pelajaran hari ini untuk kehidupanmu sehari-hari? Nah, demikian video pembelajaran ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.